Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kamala Pambudi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis isu kontemporer yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN masing-masing. Analisis isu kontemporer di lingkungan Kementerian ATR BPN. Isu merupakan suatu fenomena, peristiwa, atau kejadian yang diartikan sebagai suatu masalah. Di lingkungan kantor pertanahan, ada beberapa isu yang dapat diambil sebagai contoh. Di sini saya mengambil mengenai masalah kendali dokumen yang kurang terorganisir, memburuknya COVID-19, kurangnya kedisiplinan, dan tunggakan berkas. Isu yang pertama yaitu mengenai kurang terorganisirnya kendali berkas. Seringkali kita kehilangan suatu dokumen atau berkas. Ternyata dokumen tersebut telah diserahkan kepada orang atau pihak lain. Lebih parahnya lagi, orang yang menerima dokumen atau berkas tersebut lupa bahwasanya dia telah menerima dokumen yang kita berikan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan masalah dan berujung pada aksi saling menyalahkan. Isu yang kedua yaitu isu memburuknya COVID-19. COVID-19 merupakan masalah setiap orang saat ini. Isu ini bukan hanya menjadi isu di lingkungan kantor pertanahan, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Meningkatnya kasus COVID-19 menyebabkan beberapa orang mengalami kecemasan yang berlebihan. Isu yang ketiga yaitu kurangnya kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan. Mulai dari disiplin dalam hal masuk tepat waktu, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, hingga disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Akan tetapi, masih kerap kali ditemukan kekurang disiplinan oknum-oknum tertentu, seperti terlambat datang, ke kantin sebelum waktu istirahat, hingga membuang puntung rokok sembarangan. Isu yang keempat yaitu tunggakan berkas. Tunggakan berkas merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh kantor pertanahan. Dibutuhkan usaha, komitmen, dan kerja keras dalam menyelesaikan tunggakan. Hal ini dikarenakan penyelesaian tunggakan juga harus disertai dengan tidak menambah tunggakan dari berkas baru yang masuk. Selanjutnya, isu-isu yang teridentifikasi tadi dilakukan analisis teknik lapisan untuk menentukan kualitas dan prioritas isu yang paling butuh penyelesaiannya. Isu-isu yang ada diberi nilai berdasarkan AKPK, yaitu aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Dari analisis yang dilakukan, isu memburuknya COVID-19 merupakan masalah yang paling diprioritaskan penyelesaiannya. Isu memburuknya COVID-19 ini didasari oleh fakta dan data yang memang menunjukkan bahwa kasus COVID-19 sedang meningkat terlihat dari infografis COVID-19 di Samarinda tersebut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, kenaikan kasus COVID-19 di Samarinda dapat mencapai 100 orang per hari untuk saat ini. Isu yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan diagram fishbone untuk mencari tahu penyebab isu tersebut. Dari kategori sistem, terdapat penyebab berupa pencegahan yang kurang optimal dan banyaknya orang tanpa gejala yang menyebabkan memburuknya COVID-19. Dari kategori supplier, terdapat penyebab berupa alat uji yang kurang akurat dan cepat, media memberikan info negara lain sudah bebas masker yang berdampak pada masyarakat menjadi iri. Dari kategori surrounding disebabkan oleh orang terdekat positif
dan orang sekitar yang mulai abai terhadap protokol kesehatan. Dari kategori skills disebabkan karena salah pengertian mengenai vaksinasi dan berkurangnya kewaspadaan. Dari hasil analisis fishbone diagram tersebut, dapat ditarik penyebab yang sering muncul, yaitu alat uji deteksi kurang efektif dan semakin abainya orang terhadap protokol kesehatan. Dampak yang akan terjadi bila isu tersebut tidak segera diselesaikan yaitu yang pertama, semakin bertambahnya korban jiwa. Semakin memburuknya COVID-19 bukan tidak mungkin akan menyebabkan bertambahnya korban jiwa, baik itu di lingkungan Kementerian ATR BPN ataupun di masyarakat. Dampak yang kedua yaitu terganggunya kegiatan pertanahan. Terganggunya kegiatan pertanahan ini dikarenakan terbatasnya aktivitas tatap muka, sehingga kegiatan seperti survei, pemeriksaan tanah, pengukuran, dan PTSL pun dapat terganggu, yang berakibat pada penurunan kinerja. Dampak yang ketiga yaitu kecemasan masyarakat dan pegawai. Isu memburuknya COVID-19 ini juga dapat menyebabkan kecemasan yang berlebihan kepada pegawai BPN maupun masyarakat. Meningkatnya kecemasan tersebut bukan tidak mungkin akan berimbas pada penurunan kinerja para pegawai. Rekomendasi penyelesaian dari saya untuk mengatasi penyebab memburuknya COVID-19 di lingkungan Kementerian ATR BPN yaitu dengan melakukan peningkatan terhadap awareness serta melakukan pengetatan terhadap protokol kesehatan. Peningkatan kembali awareness ini dapat dilakukan dengan memasang infografis mengenai COVID-19, membuat video penyuluhan, serta memasang X-banner untuk memberikan informasi yang benar terkait COVID-19 dan vaksinasi. Pasalnya, banyak yang mengira bahwa dengan vaksinasi akan 100% menangkal COVID-19. Padahal, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Selanjutnya, untuk menggerakkan kembali pada kepatuhan protokol kesehatan, dapat dilakukan dengan pengetatan peraturan di kantor, memberikan reward and punishment, serta pengawasan melalui CCTV dan memberikan peringatan melalui saluran pengumuman. Ya, itu tadi adalah paparan mengenai analisis isu kontemporer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.